Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Tidak akan pernah berhenti saya bercerita mengenai hal ini. Ketika banyak orang Indonesia yang ketangkap, ketika banyak orang Indonesia yang meregang nyawa di tengah lautan karena ingin masuk maupun keluar dari Malaysia secara ilegal. Kalau ada orang bilang, halah Kak Ika bisanya cuma ngomong, ya memang saya cuma bisa ngomong karena kan saya bukan penegak hukum. Hanya dengan ngomong inilah saya bisa memberikan informasi bagaimana caranya Anda pulang melalui jalur yang resmi, jalur yang legal, jalur yang aman, selamat, dan juga Anda tidak ditipu oleh tekong. Kalau tekong-tekong aja bisa promosi besar-besaran menawarkan pelayanan untuk mengeluarkan Anda secara ilegal dari Malaysia ini, masa saya yang memberikan informasi untuk Anda bisa keluar dari Malaysia ini dengan aman, bayar compound, masa saya dihalang-halangi? Dan ketika saya memberikan informasi, ketika ada orang yang tidak selamat di jalan karena pulang ikut tekong, masa saya dimarahi? Yang marah itu tekong ya. Dan tentunya juga tidak akan pernah berhenti orang Indonesia yang mencoba untuk keluar dari Malaysia ini secara ilegal. Karena seperti saya katakan tadi, tekong yang menyediakan layanan ilegal ini sangat mudah ditemukan di TikTok. Anda bisa menemukannya dengan sangat mudah. Tekong-tekong itu iklan, promosi, memberikan video-video seolah-olah pulang melalui jalur ilegal itu sangat menggembirakan, sangat bahagia, dan semua orang yang ada di atas kapal pancing atau boot itu tertawa-tawa. Padahal tentu saya yakin itu disuruh tekongnya, walaupun dalam keadaan lapar, walaupun dalam keadaan panas terik atau juga kedinginan di tengah malam. Begitu dikasih handphone, ayo semuanya senyumlah Anda daripada dibaling keluar daripada boot itu. Saya juga pernah menghubungi salah satu tekong yang promosi di TikTok itu. Saya tanya juga bagaimana caranya saya mau ikut mereka keluar dari Malaysia secara ilegal. Iseng-iseng tuh saya WhatsApp salah satu tekongnya yang memberikan nomor WhatsApp-nya di TikTok. Harganya Rp2.500 sampai ke Dumai. Ketika saya tanya-tanya soal keselamatannya bagaimana, kapalnya seperti apa, nunggu di rumah transitnya itu berapa lama, harus jalan ke tengah laut seberapa jauh, karena ada yang sampai jalan sekitar 1 kilometer ke laut loh untuk naik bootnya. Malah tekongnya tuh marah-marah. Dia bilang, tak payahlah banyak tanya, bagus ada kapal boot yang boleh bawa kamu balik Indonesia. Dia kata semua itu nasib. Kalau nasib baik, selamatlah sampai Indonesia. Kalau aman selamat, naiklah pesawat sana. Gitu katanya. Tak perlu cari saya. Lah, malah kok dia marah-marah. Karena nih ya, sebagai informasi, tekongnya itu nggak pernah ikut naik ke atas kapal. Walaupun Anda bayar kepada tekong itu hanya akan memberikan arahan, instruksi melalui WhatsApp. Anda yang jalan sendiri. Kalau ketangkap, ya tekongnya tetap selamat. Anda yang akan dibawa polisi masuk penjara. Tapi tentunya namanya manusia ya, maunya bayar murah walaupun lalu belakang. Siapa sih yang mau ketangkap dan siapa sih yang mau tenggelam di tengah laut? Nggak ada yang mau lah kan? Dan kalau ketangkap, pasti ceritanya seperti berita yang terbaru ini. Polis menahan 10 warga negara Indonesia yang mau pulang ke Indonesia melalui jalan tikus. Dan mereka tertangkap di pesisiran pantai Tanjung Kupang pada hari Rabu kemarin. Mereka sedang berkumpul di tepi pantai jam 12:30 pagi untuk menunggu boot yang akan membawa mereka. Jadi mereka itu belum sempat bootnya datang atau bahkan belum sempat naik ke bootnya, mereka sudah tertangkap duluan. Dari hasil siasatan awal, mendapati mereka menaiki 2 buah mobil dari rumah transit yang ada di Johor Jaya menuju ke pantai Tanjung Kupang sampai mereka ketangkap tadi. Kesemua warga Indonesia itu menggunakan layanan sindikat ini yang dikenal oleh mereka melalui TikTok. Mereka menghubungi nomor telepon yang ada di TikTok tersebut dan deal untuk pulang ke Indonesia menuju Batam dengan bayaran sebanyak Rp2.000 per orang. Kemudian ada biaya tambahan sebesar Rp300 per orangnya untuk transport dan Rp150 dibayar kepada tekong di atas kapalnya nanti. Totalnya sekitar Rp2.450. Tapi hasilnya bukannya pulang, malah mendaratnya di dalam depo imigresen. Dan menurut pihak Polis IPD Iskandar Putri,
Siasatan mendapati sindikat ini sudah aktif beroperasi sejak bulan November 2024. Dan menurut IPD Iskandar Putri, laluan tikus di Tanjung Kupang ini akan lebih sibuk menjelang Ramadan dan diperkirakan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti karena akan lebih ramai pendatang asing tanpa izin yang mau pulang ke kampung halaman untuk berpuasa dan beraya di kampung melalui jalur ilegal ini. Aduh, janganlah ya teman-teman pulang melalui jalur ilegal ini karena bukannya lebaran di kampung, nanti malah lebaran di dalam penjara. Karena pihak polisi bagaimanapun tidak akan berkompromi jika Anda ketahuan akan menyelundup keluar dari Malaysia. Bayar aja compound, keluar baik-baik, yang penting aman selamat. Pada operasi ini, orang Indonesia yang ditahan ada 13 lelaki dan 3 wanita berusia 21 hingga 39 tahun. Dan kesemua orang Indonesia yang ditahan akan disiasat menerusi Section 51 dalam kurung B dalam kurung 5 Akta Imigrasi 1959-63. Dan saat ini mereka sedang melalui tahap reman selama 14 hari. Jadi, bagi yang sedang berpikir untuk pulang lalu belakang, pikirkanlah kembali segala resikonya. Jangan cari penyakit dengan ikut pulang dengan sindikat penyelundupan orang. Sudahlah bayar, tentu Anda akan mengalami banyak sekali masalah di jalannya. Masalah yang paling pasti dan Anda hadapi adalah ditangkap. Kalaupun nggak ditangkap, bagaimana dengan keselamatan Anda di tengah lautan lepas, di samudra tengah malam gelap gulita? Aduh, kalau saya pasti takut deh. Oke, sekian. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.